Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir on time hari ini. Nah, sekarang tuh sesi kelima setelah kalian UTS. Gimana UTS-nya? Esai semua ya. Baik, materi hari ini kita akan lebih dalam lagi, lebih ke paket wisata. Mungkin kemarin teman-teman udah pada mempelajari perihal paket wisata yang kemarin aku kasih rekamannya, tapi mungkin beberapa dari kalian ada yang belum paham. Jadi aku akan menjelaskan sedikit perihal paket wisata yang include air inklusif, dia tuh termasuk dalam konsorsium produk dan mungkin ada hotel indeks produknya juga gitu. Aku share materi dulu sebentar ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah ya. Mungkin di akhirnya nanti aku akan kasih praktek, ya, praktek membuat suatu paket perjalanan yang mungkin di dalamnya sudah termasuk air inklusif, di dalamnya udah ada hotelnya juga, terus juga di dalamnya juga udah ada termasuk dalam konsorsium produk juga. Jadi nanti di akhir kalian akan buat sebuah paket tour untuk prakteknya dalam negeri dan luar negeri gitu. Jadi tolong dipahamin karena nilai praktek ini lumayan besar juga. Selain kalian presentasi, jadi kan beberapa nanti di hasil akhir kalian akan ada nilai presentasi atau tugas, terus juga ada nilai kuis, terus juga ada nilai keaktifan. Jadi buat teman-teman yang aktif itu pastinya akan dapat nilai tambahan lebih dibanding teman-teman yang udah off cam terus silent gitu kan. Itu biasanya yang dapat nilai poin lebih adalah dia yang aktif. Terus juga nanti akan ada nilai praktek, entah nanti mungkin individual atau kelompok gitu. Nah, untuk materi ini yang kemarin aku udah jelasin perihal paket wisata yang include air inklusif. Jadi buat aku review sedikit, jadi intinya untuk yang air inklusif itu dia sudah termasuk pesawat, harga pesawat biasanya itu mereka ditambahkan dulu harga pesawatnya baru di up sama marginnya tour and travel sendiri. Biasanya di wholesaler itu mereka ada yang exclude sama air inklusif, ada yang include juga gitu. Rata-rata sih mereka hanya menjual paket tour saja rata-rata. Nah, untuk paket wisata ini aku review sedikit ya. Jadi pengemasan itu di dalamnya itu udah pasti akan ada pengetahuan dan keterampilan perihal sumber daya yang profesional. Terus juga di sini tuh maksudnya kayak tour guide. Jadi nanti di dalamnya itu dalam pengemasan paket wisata tuh 4 unsur ini yang sangat dibutuhkan. Yang kedua fasilitas. Nah di dalam itu pasti akan ada fasilitasnya. Terus yang ketiga acara program yang menarik, yang disusun menarik, dan yang keempat harga yang terjangkau. Ini tergantung dari pasar kalian siapa sebenarnya. Nah dalam mungkin ini udah dipelajarin kemarin sama Bang Bobi ya. Aku hanya review sedikit aja. Dalam menyusun paket wisata itu teman-teman tuh harus memperhatikan rute, terus objek-objek wisata, terus juga tata urutannya nih. Di C ada tata urutan, jangan sampai ketika kalian buat paket wisata itu backtrack ya teman-teman. Mungkin kalau di pelajaran saya tuh nanti kalian buatnya tuh ada yang dalam negeri dan luar negeri, tapi aku mungkin akan dikhususkan untuk ke luar negerinya. Jadi nanti mungkin teman-teman yang sudah pernah ke luar negeri atau belum, itu kalian bisa pakai Google Map-nya juga. Jadi jangan sampai perjalanan kalian tuh backtrack, jadi udah dari jauh terus ke dekat lagi terus ke jauh lagi, jangan sampai kayak gitu. Harus kalian tahu tata urutan dari tur kalian sendiri. Terus waktu dan penyelenggaraan. Jadi itu suatu paket wisata tuh dibuat itu kalian juga harus ada minat tersendiri. Contohnya ada night tour, afternoon tour, summer package. Contohnya kayak ke Korea nih. Mungkin kan ada yang summer tour yang orang ke sana pengen
saat lagi summer atau lagi musim salju gitu-gitu kan, jadi ada minat-minat sendiri gitu. Nah, contohnya kalau di Indonesia mungkin ada pada saat pertunjukan barong kan kadang-kadang ada tuh di mana namanya yang ada pertunjukan barong yang di malam aja. Nah, itu ada juga night tour khusus itu juga. Jadi tergantung minat dari wisatawan itu sendiri. Nah, untuk lama penyelenggaraan itu mungkin teman-teman udah tahu ya, biasanya perjalanan tuh ada yang on board, yang dimana tuh dari satu objek tapi kembali lagi ke awal, jadi muter gitu ya kurang lebihnya. Terus juga ada yang tour activities, suatu kegiatan yang digunakan untuk mengunjungi suatu objek seperti kayak contohnya nih Monas. Jadi dia tuh lebih ke ada beberapa variasi dan dijam-jamin gitu loh. Itu dia. Terus juga ada waktu istirahat. Nah, pada saat kalian buat paket tour itu kalian kasih jeda, jangan kayak mepet-mepet. Namanya kalau paket tour kan kalian pasti kayak contohnya kayak kita mikir nih, pasar kita ibu-ibu, jangan sampai kalian kasih waktunya tuh mepet-mepet banget, takutnya nanti kalian nggak sesuai distribution of time kalian tuh nggak sesuai dengan yang realnya gitu, ekspektasi di luar nama realita, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian harus tambahin waktu-waktu kayak istirahat, waktu santai makan, jangan sampai kalian kayak kasih waktu pas lagi buat ini nih, buat paket tour contohnya sebagai wholesaler, kalian buat paket tour yang di luar negeri nih, contohnya kalian udah tahu tempat restoran tuh rame, kalian cuma kasih waktu setengah jam atau apa. Jadi waktu santai makan tuh kalian harus lebihin kayak kurang lebih sejam gitu, karena pagi tergantung dari resto itu sendiri. Nah, untuk langkah-langkahnya itu, pertama tuh biasanya pada saat kalian mau buat paket tour itu kalian harus ada pendistribusian waktu dulu. Jadi kalian tuh pikirin distribution of time-nya, rentang waktunya kalian gitu. Terus juga penyesuaian jadwal, terus juga ada istilah-istilah juga sih dalam ini sih lebih ke distribusi of time-nya kalian ya. Jadi pada saat kalian buat paket tour, intinya kalian tuh jangan sampai bentrok sama jangan sampai backtrack, jangan sampai kalian mepet-mepet waktunya. Terus juga di sini kalian itu harus sesuai dengan tour itinerary-nya. Jadi jangan sampai kalian nggak sesuai dengan jadwal turnya. Jadi kayak mungkin tapi ada case tertentu ya. Contohnya ketika misalkan mau ke Malaysia tuh apa, di Fana Malaysia aku lupa. Genting Island. Nah, contohnya kalian ada tour ke Genting Island gitu kan, tapi karena hujan gitu, ya mau nggak mau waktunya pasti akan molor. Contohnya kayak tunggu hujannya selesai, atau misalkan nggak selesai-selesai, gimana caranya kalian sebagai tour leader atau tour guide itu kalian harus memikirkan apa sih supaya wisatawan tuh nggak rugi gitu. Apakah ada tempat objek wisata lain gitu kan, tapi kalian harus diskusi dengan pemimpin tournya juga, tetap diskusi dengan yang mimpin kelompok itu sendiri gitu, atau diskusi dengan wisatawannya. Nah, ini sebagai contohnya. Karena aku lebih ke tour internasional, jadi nanti kalian kalau bikinnya itu pakai bahasa Inggris dan nanti pakai USD aja untuk rata-ratanya. Nah, contohnya ini udah diajarin sama Bang Bobi kan ya? Udah belum ya? Udah, Kak. Udah kan ya? Nah, berarti aku cuma jelasin aja. Sebenarnya sih luar negeri sama lokal tuh sama aja sih. Cuma kalian lebih lihat lebih panjang waktunya aja kurang lebih. Tapi ini kan visit Indonesia ya. Nanti kalian diinin untuk luar negerinya. Nah, aku coba tekankan lagi untuk yang harga paket wisata. Jadi, kalau di dalam dunia
perjalanan itu, kalian tuh ada beberapa biaya-biaya yang masuk ke dalam paket wisata. Pertama, metode cost plus pricing. Yang kedua ada direct cost, indirect cost, saving cost, dan ada variable cost, fixed cost, dan semi variable cost. Nah, untuk yang direct cost itu adalah biaya langsung yang dilakukan dalam produksi paket wisata. Contohnya, akomodasi itu langsung bayar ke hotelnya, transportasi langsung bayar ke busnya, GSP langsung ke guide-nya atau ke HMPPI sesuai dengan ketentuannya. Indirect itu biasanya yang jenis biaya yang tidak langsung, contohnya kayak gaji karyawan, biaya marketing, biaya pengembangan, dan lain-lain. Saving cost. Nah, biaya ini tuh digunakan bila ada perubahan biaya yang tidak direncanakan. Contohnya kayak yang aku bilang tadi, kalau misalkan ada biaya dana-dana tak terduga gitu kan. Misalkan apa ya? Contoh kayak tadi misalkan kayak tadi tuh hujan kan di Genting Highland, terus kalian standby di satu restoran atau gimana, jadi kan mungkin dana Genting Highland-nya dialihkan ke situ, atau ntar ada biaya lagi yang tak terduga gitu. Terus variable cost dan fixed cost, terus juga ada semi variable cost. Nah, intinya ya buat teman-teman, fix dan variabel itu setelah aku ada presentasinya deh. Nah, intinya kalau fix dan cost itu, kalau fix itu berapapun orangnya tuh harganya nggak berubah gitu. Kalau variabel itu harganya berubah ketika orangnya jumlahnya berubah. Contohnya kayak sewa bus, itu termasuk fixed cost. Jadi satu bus contohnya isinya 60 gitu kan. Nah, kalian orang pakai tour itu mau di dalamnya ada 10 orang, mau di dalam ada 20 orang, mau di dalam ada 30 orang, itu harganya tetap satu bus 60 seat, contohnya 5 juta. Tetap harganya 5 juta gitu. Kalau kayak souvenir itu kan jadi beda-beda. Contohnya kalau 50 orang, ya harganya misalkan satu souvenir 10.000, berarti 50 orang 50 orang berarti 5 juta gitu kan. 500.000. Sorry, ya. Kurang lebih intinya kalau misalkan variabel itu harganya berubah-berubah mengikuti harga, mengikuti jumlah dan objeknya gitu. Kayak guide fee nih. Teman-teman mau 100 orang, 1.000 orang, 2.000 orang, berapapun itu ketentuannya memang harganya segitu. Contohnya nih, ada aku mau booking guide buat 100 orang dengan harga, contohnya dia kasih harga 1 juta gitu. Ternyata dari aku nggak nyampe 100 orang, cuma 50 orang. Nah, mau nggak mau tetap harganya segitu. Jadi ya tetap aja karena udah deal dari awal kan gitu. Terus juga, nah ada beberapa tambahan biaya. Contohnya kayak biaya surcharge, kayak markup atau margin. Ini tuh keuntungan yang didapat dari agent. Nah, yang kedua ada harga jual memakai distribusi. Nah, biasanya ini tuh lebih ke dari orang ke orang ya. Jadi ada komisi, contohnya suatu tour agent ngasih ke sebuah agent lagi, jadi ada komisinya. Harganya ini pasti akan lebih mahal lagi sih, karena kan dijual dengan orang ketiga gitu kan. Terus juga termasuk complimentary, misalkan nih di dalamnya tuh sudah ada, kalau contohnya kalau kebalikan dikasih bunga itu kan, bunga selamat datang. Nah, mungkin ada harga yang orang-orang setelah itu gratis, tapi sebenarnya itu sudah dimasukin ke biaya tersebut. Adanya complimentary, jadi mungkin juga ada yang gratis lagi apa ya. Contohnya kalau kalian ambil paket honeymoon ke luar negeri gitu kan, nah itu udah complimentary ketika kalian udah dapat contohnya gala dinner gitu-gitu. Nah, Nah, biasanya kalau yang internasional itu untuk menghitung paket wisata itu menggunakan dolar Amerika gitu.
Nah, ini tuh adalah pada saat contoh perhitungan dalam memisahkan biaya tetap dan variabel. Jadi pada saat kalian nanti praktek sama saya, nah nanti akan ada kayak gini nih. Jadi kalian benar-benar nggak langsung berantakan gitu kan ini-iniannya. Nah, kalian harus rapihkan lagi, maksudnya sesuai dengan ada beberapa sesuai dengan rules yang ada. Contohnya dengan pertama, kalian kalau menyusun paket wisata tuh harus kayak gini dulu. Misalkan ada nama tour kalian tuh apa nih? Misalkan contohnya Singapura Malaysia tour 3 days 2 nights contohnya gitu kan. Atau enggak kalian mau tulis Wonderful Singapore 3 days 2 nights gitu kan. Pokoknya nama turnya kalian buat semenarik mungkin dan gimana caranya orang itu tertarik dengan paket tour kalian gitu. Jangan simple aja contohnya Singapura Malaysia 3 days 2 night udah gitu doang gitu kan. Jadi kan itu kurang menarik kalau saat di marketing. Kalian harus pikirin sendiri. Terus juga untuk komponen biaya nih, ini agak garis-garisnya agak ketutup, agak kehapus ya. Ini harusnya ada garis-garisnya, jadi rapi. Di sini juga kalian tulis nih contohnya biaya transportasi, jatuhnya apa nih, tetap apa variabel gitu kan, fix apa variabel, terus makan berapa kali, selama paket tour contohnya kalian pikirin nih, contohnya kalian pikir 3 hari. 3 hari contohnya kalian dari start dari Jakarta, ini inklusif ya, berarti contohnya kalian pagi, jam 4 pagi baru berangkat. Nah, mau nggak mau kalian harus kasih mereka sedia snack pagi, bila kalian karena kan nggak mungkin dong pagi kan kalian sarapan di bandara itu kan agak high cost gitu kan. Jadi contohnya kalian menentukan berapa kali sih mereka makan gitu kan. Apakah include dinner, lunch, breakfast gitu kan. Nah, semuanya komponennya tuh dimasukin di sini, nanti baru kalian jumlah tour per pax berapa, nanti rumusnya udah tahu kan ya, nanti aku ituin lagi, terus markup-nya berapa, terus komisi berapa, ini yang mereka tuh pakai konsorsium produk yang beberapa tour and travel yang dilakukan secara bergilir gitu kan, terus baru nanti diubah ke USD gitu. Ini udah diajarin sama Bang Bobi kan ya, jadi aku nggak begitu dalam ya. Sudah belum Tiara? Kalau yang untuk hitung-hitungan belum, Kak. Oh, aku tuh sebenarnya bingung. Sekilas aja gitu loh, Kak. Oh, aku tuh sebenarnya bingung karena dari silabus itu sebenarnya aku tuh nggak ngejelasin untuk paket tour, jadi kalian tuh langsung praktek sih. Aku lebih ke internasional, mungkin nanti ada cruise gitu-gitu. Kalau ini sih harusnya tuh kalian udah paham nanti, karena kan kalian udah disuruh buat paket tour di Indonesia belum? Sudah, Kak. Udah. Udah, oh ya udah, berarti so far kalian udah ada bayangan dong gitu kan. Harusnya sih berarti di kaliannya nih yang belum gitu paham. Nanti kalau ada mau pertanyaan silakan, nggak apa-apa ya, karena aku lebih ke internasional aja. Nah, kalau yang rumus-rumus ini udah paham dong pasti ya. Jadi rumusnya itu adalah TCP, total cost per pax, terus fixed cost ditambah nih ya, yang kenapa sih variabel tuh dikali jumlah pax, karena variabel tuh ngikutin berapa sih jumlah produk yang mau diambil gitu intinya. Kalau fix kan kayak seberapapun jumlahnya tetap harganya segitu. Ini nih untuk caranya ya. Nah, ini untuk markup-nya. Aku takut beda deh. Kemarin dijelasin yang ini nggak? Takut beda gitu? Nggak kan? Tiara, Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Ini aku jelasin sedikit ya. Markup itu biasanya yang dia tuh dari wholesaler itu jual ke agent di markup, nah harganya segini. Tapi ada juga memang dari agent, dari wholesaler sendiri yang ngasih komisi gitu. Kalau misalkan ini kalian buat suatu agent, biasanya dia tanpa aset pada agent.
Nah, rumusnya profitnya berapa dikali berapa persen. Contohnya biasanya 10%, berarti 10 dikali total cost per pax. Gitu. Terus net price-nya. Ketika udah ditambahin, berarti markup-nya ditambah sama total cost-nya per orang. Terus juga dapatlah harga pokoknya. Ini nih, guys. Nah, baru konsorsium produk itu diambil dari komisi yang diterima agent penjualan atau travel agent dari wholesaler karena menjual produknya dengan perjanjian tertentu. Jangan lupa kalau misalkan dia konsorsium produk kan dia bergilir kan ya. Nah, itu komisinya tuh dari agent penjualan atau travel agent ya. Nah, dalam suatu tour itu kalian ada istilah namanya free of charge, jadi FOC. Biasanya ini tuh artinya pemberian biaya bebas kepada biro perjalanan atau hotel atau kemanapun itu dengan kondisi tertentu atau permintaan khusus. Biasanya FOC itu kalau hotel contohnya untuk one room FOC untuk 10 room booking. Contohnya suatu hotel memberikan ini lebih ke hotel indeks produk ya. Jadi suatu hotel memberikan gratis satu kamar ketika suatu agent membeli kamar 10 room gitu. Jadi dapat satu kamar free gitu. Terus contohnya FOC itu biasanya tuh contohnya untuk tour leader, nah itu FOC. Terus kalau restoran tuh biasanya kepada tour leader-nya FOC gitu-gitu. Biasanya ada juga yang kayak contoh bebas biaya minimum 20 tamu untuk satu orang, biasanya sih ini tour leader atau tour leader-nya sih biasanya gitu. Nah, ini salah satu contohnya ya confidential agent tarif. Nah, kalau teman-teman lihat ini description cost komponen, inilah komponen-komponen. Ini aku ambil contoh Indonesia dulu ya. Contohnya komponen-komponen ini ada transport. Nah, transport tuh kurang lebih 250 per orang per sekali. Jadi mau mungkin ini dia pakai minibus ya. Ini jangan ikutin harganya. Ini kan contohnya aja kan aku ambil dari yang dulu-dulu. Contohnya nyampe total pax 2 atau 3, transport tuh harganya 250. Itu jatuhnya ke fixed cost. Nah, guide-nya juga 50. Mau orang wisatawannya 2 orang, 3 orang, 6 orang, harganya tetap 50.000. Nah, ketika udah lebih dari 10, itu naik 75.000. Nah, berbeda dengan expense fee. Per orang 4.000, berarti misalkan nih masuk Museum Nasional, Central Museum, 4.000 itu 2 pax, berarti per orangnya 2.000. Nah, 6.000 3 pax, 12.000 6 pax. Nah, ini variable cost yang berbeda-beda tiap paxnya. Kayak Fatahila 3.000 untuk 2 orang gitu-gitu kan. Nah, others nih, contohnya others ini adalah biaya-biaya tak terduga ya. Jangan lupa pada saat kalian masukin itu, kalian masukin juga parking. Gitu. Terus, nah, habis itu total cost-nya tuh kalian hitung total ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa semuanya. Jangan lupa ini tuh total bukan per orang ya, ini total cost yang kalian buat. Jadi suatu paket wisata kalian buat untuk 2 orang, total cost-nya segini, segini, segini. Ini masih total cost. Nah, selling price ini kalian masuknya add-on 10%, itu biasanya untuk dana-dana tak terduga. Beda sama ini ya, kalau ini sepertinya sih kayak mungkin ada lebih parkir atau apa. Kalau ini yang tak terduga kalian add-on 10% lagi, tambahin lagi 10%. Nah, ini total cost ini kalian rubah ke dolar. Bisa kalian rubah pada saat di sini, bisa kalian rubah di bawah juga nggak apa-apa. Sebenarnya itu bebas sih. Tergantung kalian. Kalau kalian lebih easy, lebih keubah dolarnya di akhir, itu nggak apa-apa. Nah, selling price nih, kalian tambahin kan 10%, 18.500.
$18, berapa 10%-nya ditambahin. Terus ada namanya sell price. Nah, ini tuh lebih ke nanti ada agent komisi mungkin ya. Nah, ini agak banyak nih mungkin karena dia ada agent komisi. Nah, ini juga ada FAT. Kalian baca di sini, FAT itu adalah pajak pertambahan nilai value added tax. Nah, ini biasanya kalau luar negeri itu ada FAT-nya, VAT gitu. 1% ya, 1%-nya. Ini kurang lebih kalau ada yang dana-dana berubah sih sebenarnya. Kayak ada pajak pada saat di bandara atau apa kurang lebih gitu. Nah, yang tadi yang aku bilang terus ada rounded up itu ada pembulatan. Contohnya kayak $21.64. Nah, di round up di $22. Ini $14.58 di $15 kalau lebih kayak gitu. Ini salah satu contoh confidential agent tarif ya. Nah, ini kalau hotel index product itu sebenarnya kalian udah termasuk di sini adalah contoh apa namanya kerjasama antara wholesaler dengan agent. Nah, biasanya mereka ada contohnya kayak gini. Mereka akan kasih dan semua pasti pakai USD contohnya ya. Room type-nya apa? Jadi di hotel tuh kalian punya jenis-jenis kamar sendiri. Gitu ada suite room, standard room, deluxe room. Ini udah diajarin belum teman-teman? Udah dijelasin belum Tiara? Room type gitu. Udah Kak, Udah tapi ya. Nah, tapi bukan di mata kuliah Bang Bob. Ada di mata nggak apa-apa. Di mata kuliah apa? bentar. Yang industri pariwisata. Industri pariwisata dan perhotelan kontemporer. Nah, itu Kak. Oke. Lupa Nah, berarti kan kalian udah pasti tahu tuh pas lagi ini buat paket wisata berarti harus ada room type-nya kan standar, deluxe gitu. Nah, ini single bed, ini double bed. Apa sih bedanya? Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Jadi contohnya kalau single tuh dia tuh standarnya $140, kalau double 160. Deluxe berapa? Nah, ini contohnya. Nah, kalau bintang ini berarti dia bintang 4, bintang 3 ya. Gitu. Ini contohnya. Terus juga kadang-kadang dia tuh ini kontrak rates kepada agent ya, hotel index produknya. Untuk tour operator biasanya ini sudah include, ada yang udah include tax 21%, ada yang belum. Biasanya sih udah sih biasanya. Nah, jangan lupa juga ketentuannya, dia tuh all rates are include breakfast atau belum. Biasanya sih ada yang udah, ada yang belum. Terus kalian cek juga check out time-nya berapa, check in time-nya minimum jam berapa. Itu harus kalian detail nanti ya, pada saat kalian buat paket wisata. Nah, ini adalah salah satu contoh reservasi klien pada saat teman-teman buat internasional. Nanti teman-teman harus buat kayak gini nih, jadi harus buat datanya juga. Contohnya dari paspornya berapa, terus juga expired. Jangan lupa, pada saat kalian dapat paket ke internasional itu kalian harus paling memperhatikan paspor ya, paspor dan visa. Itu wajib banget kalian perhatikan, karena ketika ada beberapa case yang suatu tour and ticketingnya bagian tournya tuh lost information mengenai paspor info, karena harus 6 bulan sebelum masa paspor yang habis harus sudah diperpanjang. Kalau misalkan kurang dari 6 bulan, mau nggak mau kalian akan batal berangkat, dan pastinya itu akan merugikan tour and travel kalian sendiri gitu. Nah, ini nanti kalian buat sendiri, ntar dihapus aja data-datanya, kurang lebih kayak gini. Sebentar aku cek dulu. Nah, tapi kalau untuk, ini kan ada cost, nah tanggal-tanggalnya tuh kalian isi, terus juga di dalamnya juga ada informasi kayak akomodasi hotel dia minta apa gitu kan. Terus ada notes juga, misalkan notes
ada tour yang membutuhkan kursi roda. Nah, di sini notes-nya siapa gitu-gitu. Ini kan ada per orang gitu. Itu sih kurang lebihnya, ini contoh reservasi kliennya. Nah, ini untuk vendornya, contohnya suatu penawaran harga kalau pemesanan harus diarsipkan dengan prosedur yang berlaku. Nah, biasanya tuh bagian per and travel tuh harus menyiapkan kayak gini nih. Beberapa yang diarsipkan untuk ke vendor, dan ini udah termasuk air inklusif ya, karena kayak ini nih, ada info mengenai perihal flight number, terus ada date-nya, from, to, terus statusnya oke, mungkin ada yang waiting list gitu. Nah, apalagi kalau paket tour yang konsorsium produk itu dia ada yang statusnya apakah dia oke, apakah waiting list gitu ya. Nah, ini aku kasih contoh kembali, contoh yang dia tuh lebih detail ya. Dan ini contohnya ini lebih ke nggak ada keterangannya ya dia. Contohnya pada saat kalian bikin tur ke luar negeri itu berapa hari, jangan lupa transportnya dikali per berapa hari. Nah, baru ditulis di totalnya fixed cost berapa. Nah, misalkan ini ada per day nih, ternyata kalian 3 day. Nah, tulis ini adalah 3 day-nya, tapi di sini kasih keterangannya kayak gini. Snack-nya berapa, tapi sebenarnya kalau mau lagi, kalian tambahin lagi di sini kayak per harganya berapa. Jadi, nggak di sini kan agak berantakan ya, kurang lebihnya. Terus ada special performance, local guide-nya. Jangan sampai kalian buat paket tour, kalian rugi sendiri. Jadi, ada komponen yang belum masuk. Gitu. Nih, contohnya adalah ini total fixed cost-nya segini, total variable cost-nya segini, terus juga cara ngitungnya jangan lupa fixed cost itu ini dulu, variable cost dikali sama total dulu, baru ditambah sama ini ya teman-teman. Jangan lupa rumusnya fixed cost dikali dulu sama berapa number-nya, of tax-nya, terus baru ditambah fixed cost, baru dibagi sama number of tax. Dapatlah hasil per orangnya berapa gitu. Nah, kalau di sini markup-nya itu 15%. Ingat jangan lupa surcharge atau markup itu sesuai dengan retail agent sendiri. Kalau di sini 15% berapa? Dapatlah net-nya berapa kan? Dapat net setelah ditambah dengan 15% atau markup. Nah, agent komisinya jangan lupa. Kalau agent komisi 10% berarti 100 per 90 dikali harga net price ya. Bukan 10 per 100. Karena harganya beda sih aku cek. Jadi kalau misalkan selling price atau agent komisi 100 per 90 dikali net price baru dapat harga segini. Terus ditambahin 1% untuk FAT dapat segini, baru di rounding up, baru ditukar ke dolar. Nah, itu. Intinya sih jangan lupa kadang-kadang untuk air inklusif itu kalian bisa tambahkan di after total cost air inklusif. Jadi atau juga after markup juga bisa, tapi biasanya karena kalau air inklusif itu dia udah ada harga tersendiri sih biasanya. Biasanya agent tuh bisa after markup atau after total cost. Lebih baik sih kayaknya total cost aja, baru di markup, baru dapat net price, aku ulang lagi, baru di agent komisi, baru ditambahin lagi sama FIT-nya, baru di rounding up. Gitu, baru dirubah-rubah ke dolar kalau kalian yang internasional. Nah, setelah itu kalian dapat nih, nah suatu tour itu kalian kalau misalnya untuk agent di retail atau wholesaler kan harus dapat tour code-nya. Nah, setiap tour tuh ada tour code-nya gitu, jadi yang namanya wholesaler kan jualnya banyak ya, banyak untuk tour. Nah, biasanya ada tuh. Karena biasanya tuh macam-macam sih, ada yang tour dia pakai air inklusif, ada yang memang tour khusus honeymoon gitu. Jadi banyak tergantung sama tournya. Tour coach-nya. Nah, ini harganya nih.
Misalkan ini harga untuk 5 orang kan, 5 orang. Nah, kalian tulis di sini 5. Kenapa 5 sampai 9? Biasanya mereka akan beda harga ketika 10, contohnya ini lebih ke transportasi, guide pasti akan berubah. Nah, di sini mereka akan tulis 15 sampai 19 orang itu plus 1 FOC. Mungkin pemimpin turnya dari misalkan dia jual ke perusahaan, terus dia buat plus 1 FOC, berarti jangan lupa ketika kalian dapat 1 FOC, itu kalian harus tulis di sini harganya. Maksudnya, berarti misalnya nih 15 plus 1 FOC, berarti di sini kan tulis buat cari harganya 16 orang, jangan sampai 15 orang. Karena di sini sih tulisannya tetap 1 gratis ya. Itu bahasa marketingnya aja, tapi tetap aja kalian tulis di tur komponennya itu untuk variabel cost-nya itu untuk 16 orang. Nah, kalian tulis misalkan 15 ini fixed cost buka kurung 15 plus 1, tetap 16 tetap. Tapi mungkin dalam bahasa marketingnya nanti 15 plus 1 FOC, 1 gratis. Gitu. Nah, ini tuh aku kasih beberapa gambaran keuntungan antara 5 packs, 7 packs, 9 packs gitu. Contohnya gini, ini 5 packs, ini 7 packs-nya. Ketika harganya ini selling price-nya kan 660 dikali 5 itu 3.300.000. Nah, sedangkan biaya pengeluaran atau operasional 510 ini nih, total cost dikali 5, basicnya itu keluar 2,550 ini di luar keuntungan. Ya. Berarti keuntungan kalian ada 3,3 ini dikurang ini, dapatlah untung segini. Itu untung dari 5 packs. Dan ketika 7 packs itu perbedaannya adalah ketika kalian selling 7 packs mana ini ya. Ketika kalian selling 660 ini per packs, terus dikali 7 berarti kalian dapat dong 4,620. Nah, ketika cost-nya kalian dapat harga total cost yang ini nih, total cost ini kan intinya kalian mau berapapun 5 sampai 9 orang total cost-nya tetap segini kan. Nah, ini nanti kalian kali 7 itu dapatnya 3,5. Nah, ketika kalian dapat keuntungannya itu dapat untung 1,50 dapat dari selling dikurangi sama ini. Tuh. Nah, kalau yang ini, total cost yang ini, berarti ini kan sama ya, 4,620. Terus ini 1,8 ini dapat dari 510 dikali 1,8 dapat di mana ya, aku lupa ya. 1,8, oh ya, total cost ini, fixed cost-nya ini, ya, dikali ditambah sama 150 kali 7, 150 tuh ini variabel cost-nya kali 7. Dapatlah harga 2,850. Terus abis itu 2,850 ini baru dibagi 7, inilah harga yang kalian tambahin ketika dapat 7 packs. Dapat keuntungannya pasti lebih besar. Gitu. Jadi intinya keuntungan untuk tamu 7 packs sebenarnya itu 1.770.000. Tapi ketika kalian keuntungan 7 tamu, tapi dibagi sama 5 orang, keuntungan kalian pasti lebih kecil sih. 1.050.000. Nah, selisih keuntungannya 520.000. Dalam perhitungan cost atau per packs dengan bilangan pembagi 5, fixed cost dengan 5, sebenarnya 7 packs dengan perhitungan itu dengan perhitungan fixed cost 7 lebih kecil. Intinya sih ya, range kalian ketika range jual itu kalau bisa lebih jual kalau misalkan ada 5 sampai 9 gitu kan, 10 sampai 14 packs gitu kan. Itu range kalian jual karena fixed cost-nya kurang lebih segitu ya. Karena yang aku bilang kayak untuk fixed cost transportasi, guide lokal itu nggak akan berubah untuk harganya ketika objeknya atau total wisatawannya berubah. Berbeda sama variabel gitu. Mungkin teman-teman agak pusing ya di sini.
pelan-pelan aja kalian pahamin. Nanti juga akan kalian paham sendiri ketika kalian sudah buat prakteknya gitu. Oke, so far dari aku kurang lebih itu. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanya silakan ya. Aku buka pertanyaan. Sebelum nanti kalian praktek ke prakteknya sendiri. Maksudnya praktek membuat paket wisatanya sendiri. Kak, aku mau nanya, Kak. Ya, Lorenza ya? Iya, Kak. Mau nanya yang mana? Pasti mau nanya yang hitungan ya? Tentang ini sih, kalau tadi kan katanya untuk yang variable cost itu perorangan. Nah, kalau yang fixed cost kan contohnya transportasi, tapi untuk tiket pesawat harusnya masuk variable cost kan, Kak? Karena dia perorangan. Iya, benar. Kalau tiket pesawat itu masuk ke variable cost. Oke, makasih, Kak. Kecuali transportasi nggak semua pasti variabel ya, kayak tiket pesawat, tiket kereta itu variable cost. Gitu. Oke, Kak, makasih. Kecuali ada yang charter ya, charter kereta gitu kan, satu rombongan. Misalkan kalian mau ngambil rombongan apa ya, contohnya bisa charter gitu, itu baru fixed cost. Tapi jarang sih ada yang nge-charter kereta, pasti mahal soalnya. Jadi ya kayak charter pesawat aja gitu kan. Mungkin ada yang kayak helikopter, baru kan helikopter atau apa itu baru. Gitu. Ada lagi? Kalau yang ini kalian pahamin dulu aja, mungkin akan bingung ya kalau yang ini, tapi nanti materi saya akan taruh di Elsa, nanti kalian boleh pahamin lagi, kalian boleh cek-cek lagi, intinya mungkin kalian akan bingung yang di sini sih. Nah, mungkin kalian akan bingung, cuma nanti kalian nanti bisa apa namanya, coba hitung dulu mulai dari rupiah dulu, baru nanti diubah ke dolar di akhirnya. Di sini ada ya. Ada lagi mau tanyain? Perihal perhitungan paket wisata, ada yang bingung? Bingung Kak, cuman bingung gimana ngejelasinnya juga. Sebenarnya sih kalian akan paham ketika kalian praktek ya. Kemarin dikasih prakteknya kan ya? Iya Kak, cuman ya itu jadi kayak masih banyak yang salah-salah juga dari kitanya. Soalnya itu langsung ke pas UTS gitu loh kemarin si Bang Bob. Oh, tapi jawabannya dijelasin. Kalau Bang Bob lebih ke itinerary-nya sih, Kak, daripada hitungannya. Iya, oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang lebih, berarti kalau dalam itinerary-nya kalian udah paham ya? Secara garis besar mungkin paham Kak. Intinya nanti ya, pada saat kalian bikin paket wisata, mungkin pertama kalian, nanti aku kan, setelah ini aku akan kasih kalian kelompoknya itu, karena kita mencoba ke Indonesia dulu ya, kita coba lokal dulu, baru nanti kita coba yang internasional, karena kita masih ada beberapa sesi lagi. Sebenarnya sesi yang nanti tuh untuk hotel indeks produk, teman-teman udah paham kan, karena udah diajarin untuk yang contoh type room-nya kalian udah paham kan ya, jadi tinggal cek aja untuk yang hotel indeks produk yang mana tadi ya. Ini. Nah, hotel indeks produk ini salah satu contoh dari hotel rate-nya ke tour and travel. Biasanya kalau hotel indeks ini ada juga yang langsung ke wholesaler, ada. Tapi ada juga langsung yang ke retail, yang mereka tuh memang mengambil dari wholesaler yang exclude hotel. Gitu. Jadi kan wholesaler memang punya beberapa produk ya, ada banyak. Ada yang minat, ada yang mana gitu. Jadi beberapa ada yang ditambahkan dari tour and travel itu sendiri. Gitu. Nanti ketika kalian buat paket tour,
Itu kalian harus jelas. Contohnya kayak saya seperti gini, kadang-kadang suatu perusahaan itu ada namanya bidding. Bidding itu misalkan perusahaan saya nih, Sahid Roxy, mau melakukan perjalanan, mau contohnya kita tuh mau apa ya, mau outing gitu. Kita mau outing ke Bali contohnya. Nah, saya lagi mencari harga yang pas, tapi juga nggak pas-pas banget, kayak dari sisi acaranya oke, dari sisi harganya oke, walaupun ya saya juga nggak mau dong harga murah tapi totalnya serba apa-apa tuh ke sana belanja semua pantesan gitu harganya murah gitu kan. Jangan kayak gitu juga. Jadi kita lihat juga quality tour-nya juga kita lihat. Nah, biasanya saya akan menanyakan ke beberapa tour and travel. Nah, biasanya itu namanya bidding. Namanya contohnya perusahaan A, tour and travel A bidding dengan perusahaan dengan tour and travel B, bidding lagi dengan tour and travel C. Jadi kalian tuh nanti akan saya minta sebagai saya mau ke ini, ntar kalian yang bidding antar kelompok gitu. Nah, kalian tuh harus detail. Pertama, kalian harus kalian perhatikan dari ini itinerary-nya, tolong detail ya. Terus juga nanti kalian untuk ininya nanti kalian pada saat bidding tuh kalian itu nggak usah sebutin komponen biaya gitu. Kalau bidding nggak usah, jadi langsung ke sini, langsung ke penawaran aja. Nih contohnya kayak tabel gini nih, langsung price-nya berapa, terus detail sama itinerary-nya. Berbeda dengan kalian memang sedang buat paket tour, kalian harus ada yang namanya ini, komponen ini. Kalian harus ada, tapi nanti lebih detailnya masuk ke sebelah sini. Jangan lupa, pada saat kalian buat ini, kalian masukin air inklusifnya. Hotelnya belum ada ya, di sini hotelnya belum ada. Apalagi yang termasuk, pokoknya dalam tour and travel, dalam paket kalian yang termasuk isinya apa? Contohnya kayak souvenir, kalian mau masukin sini, silahkan masukin. Gitu. Jangan lupa urutannya, ketika kalian masukin air inklusif masuknya ke setelah total cost atau setelah di markup ya. Karena air inklusif tuh tiket itu sebenarnya mereka tuh ada komisi sendiri dari air flight. Nah, biasanya ada agent yang meletakkannya setelah tour cost atau after markup-nya. Nah, untuk jangan lupa nih saya kasih note ya, jangan lupa markup atau surcharge ini tergantung dari tour and travel masing-masing 10-15%. Ya, jangan lupa urutannya setelah dapat markup ini, dapat net price, baru kalian masukin ke agent komisi, dapat ke 10%. Biasanya agent komisi itu 10% biasanya. Terus masukin ke tambahin sama 1%-nya FAT, baru ke selling price-nya di rounding up, baru kerubah ke dolar. Jangan lupa urutannya kurang lebih kayak gitu ya. Yang penting jangan sampai kalian masukkan air flight-nya di sini, jangan. Air flight itu after ini karena dia punya komisi tersendiri. Karena kan dia juga variable cost ya. Variable cost-nya. Sebenarnya kalau air flight itu dimasukin ke sini, yang penting masuknya ke variable cost ya, teman-teman, jangan masuk ke fixed cost. Itu. Mungkin kalau kalian hitung-hitungannya itu kalian nggak akan paham sih, kalau lagi dijelasin kalian akan paham ketika kalian lagi prakteknya gitu sih. Berarti mau langsung ke prakteknya aja ya. Sebentar. Kalian ada berapa orang ya? 15, Kak. 15 ya. Jadi gini, yakin nggak ada yang mau ditanyain? Belum ada kali ya? Nanti setelah ininya aja ya. Setelah prakteknya. Dea mau tanya, Kak. Oh, Dea. Kenapa, Dea?
Aku nggak kedengeran. Coba di search aja kalau misalkan agak sinyalnya susah. Kalau Kak udah kedengeran belum Kak? Kedengeran. Kak boleh tayangin yang cara ngitung paket wisata nggak? Aku masih bingung tahu Kak. Ada yang aku mau tanyain sih Kak. Gitu. Cara buat paket wisata ya, yang di slide keberapa? Yang paling bawah sebelum thank you. Ini? Nah itu. Nah, itu kan total cost-nya yang itu kita dari teman-teman 300 kan Kak. Dia suaranya putus-putus, aku nggak jelas. Ada yang jelas nggak? Maksudnya kalau ada yang jelas tolong dijelaskan ulang. Aku nggak begitu kedengeran soalnya. Coba deh. Nanti aku yang ya Suaranya tuh kayak bergema gitu nggak sih? Apa aku doang yang kedengeran gitu? Oke, ketik aja ya. Belum ya?
Kak, kata dia dilanjut aja soalnya nggak kekirim-kirim. Nggak apa-apa, di kalian voice note aja dulu. Voice note aja nggak apa-apa. Kalau kalian aja nanti kalian itu. Tolong dibantu aja Tiara itu. Nggak apa-apa. Kalau Kak sekarang udah kedengeran belum Kak? Oh iya, sudah. Aku ulang ya Kak. Nah, jadi kan di sini di total cost Pax-nya tuh 1.800.000 ditambah 150 kali 5 kan. Yang dikali ini tuh per N kan, per Pax-nya berapa. Nah, itu dapat jadinya kalau di sini Pax-nya kan 5. Jadi dapat semuanya harganya 510. Nah, tapi kalau misalnya ada yang 7 pack itu atau ada yang beli 7 pack atau 10 pack itu si 5-nya ini diganti sama 7 pack atau tetap 5, Kak? Soalnya kalau misalnya diganti 7 berarti harganya itu nggak 510 jatuhnya, Kak. Sebentar, kamu kalau yang 10 kan memang udah beda harga ya. Kan kita ngambil range-nya tuh kita contohnya 5 sampai 9 ini nih. Nah, kalau udah 10 kan udah pasti beda ya. Sebenarnya 660 ini tuh dia harganya hanya fixed cost-nya aja berarti. 510 ini kan fixed cost-nya aja nih, pengeluaran operasional. Tapi dia di luar sama variable cost. Sebentar ya, aku cek dulu. Oh ya, benar. Berarti kalau misalkan nih paketnya misalkan 7 orang, nah itu akan berbeda di variable cost-nya sih kurang lebihnya. Variable cost-nya akan berbeda nih. Berarti 5-nya itu diganti sama 7 kan, Kak? Iya, betul. Variable cost-nya ini 5-nya tuh dijadiin 7. Baru nanti total cost-nya dihitung lagi. Sebenarnya tuh kalau yang ini tuh dia tuh price-nya tuh kalian range-nya tuh ambil harga tertinggi nggak sih harusnya? Sebenarnya variable cost-nya tuh diganti sama totalnya ya. Jatuhnya kayak gini nih. Sebenarnya aku kasih contoh. Aku kasih salah satu contoh paket tour yang tergantung sama orangnya sendiri. Salah satu gimana?
Aku share screen-nya. Share screen. Nah, ini adalah aku kasih contoh salah satu paketer aja ya. Nah, sebentar. Nah, jadi teman-teman kan kadang-kadang ada price list-nya yang 40 orang, 45 orang, 50 orang, itu berbeda ya pastinya. Nah, kalian adalah ambil range kalau misalkan kayak gitu jangan sampai kayak 40 ke 45, dia kan jauh. Kalau bisa kayak per langsung aja kali kelipatan 5, kali kelipatan 10, langsung kayak gitu ketentuannya. Jadi kalau dari hitung-hitungannya kalian, mungkin ini hitung-hitungannya dia exclude sama variabel cost-nya di salah sini ya, harusnya dikali sama per px variabel cost-nya. Gitu. Sebentar, nggak keluar ya sharing. Ini salah satu brosur ketika kalian jual paket yang dimana price list itu beda-beda. Mungkin lebih amannya ya, kalian jual price list gitu jangan sampai kayak 40 sama 45 packs. Harusnya kalian ambil yang tertingginya sih. Jadi 45-nya berapa gitu. Karena memang benar beda di variabel cost-nya. Nah, aku share yang PPT lagi ya. Nah, ini. Gimana deh, agak paham nggak? Iya Kak, udah agak paham. Berarti saran aku, ketika kalian ngambil perbandingan di sini, kalian ambil yang per paling tinggi aja. Dan kalau bisa sih, kalau misalkan 1 sampai 2 orang nih, nah kalian ambil variabel cost-nya berarti yang hitung ketika kalian belum input sama variabel cost. Amannya sih kalian langsung lipatan 5 aja sih. Lipatan 5, lipatan 10. Karena tergantung sama kendaraan juga. Gitu. Soalnya kalau kita lihat dari sini nih, berarti kan biaya pengeluarannya 510 dikali 5, karena dia 5 packs nih. Kalau misalkan 5 sampai 9, itu memang kalau dia minta 7, 3,5. Untungnya lebih sedikit sih jatuhnya. Karena variabel cost di sini hitungannya 5 orang. Gitu. Iya Kak, sekarang paham Kak. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Mungkin kalian paham nanti kalau kalian praktek ya. Kalau sekarang kan mungkin masih bingung. Ini aku kasih contoh nanti kalau praktek kalian kayak gini ya. Maksudnya aku kasih contoh case yang ada sebentar ya. Sebentar. Nah, kelihatan? Kelihatan Word aku nggak? Kelihatan Kak. Nah, ini adalah salah satu contoh case reservasi klien. Jadi nanti kalian tuh mungkin ini agak lebih detail ya. Contohnya misalnya seorang manajer HR dari perusahaan ini itu minta ke perusahaan kalian itu membuat tailor-made tour. Nah, kalian harus sudah tahu orang-orang yang ikut paket tour kalian tuh usianya berapa. Nah, kalian harus dapat informasi tersebut kayak 30 sampai 50 tahun. Berarti kan memang mereka yang sudah agak berkeluarga. Maksudnya agak usianya lumayan kan. Terus apa sih keperluannya mereka datang liburan di Jakarta dan Bali gitu kan. Jadi ini dari Singapura mau liburan ke Jakarta dan Bali. Ini salah satu contoh case ya. Nah, apa sih yang mereka mau pada saat kalian
bertanya kepada customer kalian kesana mau ngapain, contohnya deh kan yang kayak saya pengen ke Jakarta, contohnya kayak pengen ke semua wisata alamnya aja, atau ke ini kan beda-beda ya, namanya udah 30 sampai 50 tahun. Misalkan saya pengen santai di wisata ini kan, kalau di Bandung contohnya ada yang kayak wisata keluarga, wisata santai. Nah, kalian cek apa sih yang mau yang diingin sama customer apa aja. Nah, mereka tuh lebih ke sejarah dan budaya, wisata alam. Kalau orang Indonesia keluar negeri kan kadang-kadang ngapain sih ke Jepang? Saya mau ke Disneyland-nya nih, gini-gini gitu kan, ke wisata hiburannya gitu kan. Nah, terus 5W 1H. Nah, kalian tanya 5W 1H-nya mereka, kapan sih mereka datang? Nah, terus dengan apa mereka kota apa, maksudnya apakah mereka sudah ada flight-nya apa belum? Kalian tanya mau include inklusif apa enggak gitu. Kalau misalkan saya kasih data, nanti contohnya saya kasih cash ada, ya udah kalian tambahin GA-nya. Nah, tiketnya kalian nanti kalian nanti cek R inklusifnya. Kalian udah diajarin abakus belum? Galileo, abakus, gitu-gitu Tiara udah diajarin, Tiara? Udah, Kak. Hah? Udah. Udah. Kalian bisa akses nggak? Enggak ya? Apa itu? Akses. Kalian tuh apa belajar abakus apa Galileo atau apa sih? Kayaknya kemarin sebentar. Galileo bukan sih? Galileo Soalnya ya? kita manual gitu, Kak. Masih manual sama Bu Sugi. Oh, manual, belum masuk ke beneran ininya ya? Belum. Oh. Jadi kita kayak dikasih yang kosongan tadi kayak kakak itu yang ada oke-oke-nya. Oh. Itunya. Oh gitu, oke. Nah, nanti ketika belum ya berarti ya. Nanti ketika saya misalkan saya belum ada flight, nah kalian cariin nanti. Nah, nanti kalian detailin di situ flight sama kayak nanti aku kasih contohnya abakus ya. Ya karena kalian belum bisa masuk sistem, nanti kalian untuk harganya kalian samakan aja dengan kalian cek di contohnya di Traveloka, di tiket.com, di kalian cek di mana airlines itu sendiri. Jadi nggak mengada-ngada sih, tapi karena kalian belum masuk sistem, ya mau nggak mau kalian harus rangkai sendiri aja gitu. Nah, terus kapan sih last day-nya mereka? Terus rombongan kemana, pakai flight apa? Contohnya memang mereka ini kan case-nya tuh udah ada flight, berarti dia tour tanpa air inklusif karena udah ada. Nah, kalian tergantung sama kondisinya, kondisi paket. Contohnya kalau kalian mau buat paket sendiri, itu contohnya mereka mau lama program 3 hari 2 malam, terus pesertanya berapa nih, detail 10 laki-laki dan 6 perempuan. Ketika kalian bikin paket tour itu, kalian harus tanya apakah ada yang berkeluarga apa enggak, karena kan harus satu kamar sekeluarga, misalkan ada suami istri gitu kan. Terus misalkan mereka minta satu FOC, berarti kalau satu FOC berarti ini berapa nih totalnya? Apa namanya? Kalau misalkan 16 orang plus satu FOC, berarti nanti kalian hitung tetap 17. Tetap hitung 17. Nah, mereka minta hotel bintang 3 standar sharing sama bagi seluruh rombongannya. Terus mereka minta guide lokal bahasa Inggris. Nah, kalian cek nih untuk guide lokal bahasa Inggris berapa sih harga fee-nya gitu. Terus makan di luar hotel kecuali breakfast dan welcoming party. Berarti welcoming party ini berarti mereka minta ada event ya. Berarti kalian masukin harga nanti apakah harga apa sih room meeting-nya atau venue-nya. Biasanya kan ada kayak macam apa sih namanya lounge atau apa gitu, kalau di hotel kan dia bisa meeting room-nya atau apa yang bisa di welcoming party, tergantung sama acaranya sendiri. Nah, ketika itu nanti ada kondisi harga paket turnya, misalkan saya mau itu udah termasuk welcoming party, terus ada traditional dance gitu kan, biaya masuk objek wisata, terus cenderamata dari perusahaan, misalkan
Saya mau nih tolong buatin cindera mata khas dari Jakarta atau mana yang harganya segini contohnya. Gitu. Nah, apa sih exclude-nya? Contohnya berarti ini dia non air inklusif, berarti exclude tiket penerbangan, terus tidak termasuk asuransi, biaya keluar gini. Nah, misalkan kamu mau buat pakai tour, mau sampai kapan nih validnya? Contohnya sampai seminggu kemudian, contohnya ini jam 30 Mei berarti ya. Contohnya sampai kapan? Nah, kamu harus cek ya nilai mata uang per hari ini tuh berapa. Nanti di kondisi dari turnya kamu bintang-bintangin tergantung USD berlaku gitu kan. Kalau ini contohnya masih 11.000 atau berapa. Nah, nanti saya akan kasih contoh soal kayak gini. Nanti kalian buat sendiri untuk apa namanya, untuk turnya, terus nanti ada biaya tiket pesawatnya, gitu-gitunya, gitu sih kurang lebihnya. Itu contoh case-nya ya, nanti yang akan saya buat. Ada yang mau ditanyain? Nih, aku kasih contoh kalau misalkan nanti pada saat kalian ini kan saya kasih entah kelompok entah sendiri ya, entah saya pikirin dulu maksudnya apakah ketika kalian kelompok tuh kadang-kadang skill kalian masih harus sendiri-sendiri supaya kalian bisa memahami, terus juga bisa dibanding kalau kelompok kan kadang-kadang ada yang nggak kerja, ada yang kerja kan, jadi karena kalian nanti UASnya praktek sendiri-sendiri, jadi nanti mungkin saya akan coba untuk praktek sendiri-sendiri dulu, baru nanti kelompok untuk presentasi ketika kalian sedang bidding. Nah ini saya kasih contoh untuk pada saat kalian sedang praktek, kalian harus sebutin semuanya. Maksudnya di dalam itu harus detail ya, Mbak. Saya kasih contohnya dulu. Nah. Nah, contohnya pada saat kalian nanti mengerjakan soal tuh kalian harus udah ada yang kayak gini nih. Nanti jadi kalian bisa share ke kita, maksudnya nanti ke saya, di dalamnya tuh harus sudah ada ini kan, kalian belum pegang sistem memang kan, belum langsung ke sistemnya, jadi salah. Nah, contohnya kalian nanti kalau lagi bidding, kalian cek ini tuh ada jam-jam berapa aja. Kan karena kalian belum pegang sistem, dengan kalian nanti cek di Traveloka atau tiket.com atau di website airlines itu sendiri. Contohnya kan mungkin kalian udah tahu nih kayak GA, SQ, berarti kan nanti karena mungkin nanti lokal, nanti kayak cek aja dulu contohnya di Traveloka, kalian cek nih contohnya Singapura Jakarta, kalian cek ada jam berapa aja, nah kalian tulis jamnya di sini. Nah untuk iniannya ini kan flight number-nya ya, ini nggak apa-apa nih asal-asalan aja.
flight number, sorry, ini nomor teleponnya di aksesorinya nggak apa-apa, nanti jamnya tapi ini tergantung sama jam sebenarnya ya, yang ada di actually-nya gimana, ininya misalkan SIM CGK, ini sampainya jam berapa, ini berarti dia kalian harus infonya ini flight-nya yang benar ya, contohnya dia GA berapa, SQ berapa, nah ini jangan lupa misalkan ada yang saya misalkan ketika lagi bidding, kalian harus menginfokan, oh berarti kalau misalkan yang ini, contohnya ini kan harganya misalkan kamu tulis IDR, contohnya ini 1.200.000 gitu ya. Nah, ini non-stop, berarti ini langsung kan. Kalau misalkan kalian, misalkan ini ada yang transit itu bahasanya, transit itu gini ya, kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Aku agak lupa deh. Misalkan X habis itu TLC-nya, Kak. oh, oke. Berarti gini ya, X Sin. oh, contohnya dari CGK dia transit ke Medan. Medan MES ya. Nah, misalkan dia lebih murah 700.000. Nah, contohnya ini. Tapi dia transit dulu ke sini. Nah, kalian harus infoin nanti kita ada yang lebih murah lagi, contohnya pada saat kalian mempresentasikan ke saya ya, tapi dia harus transit ke Medan gini-gini gitu kan, namanya paket tour gitu sih kurang lebihnya, nanti di dalamnya harus ada yang kayak gituan gitu. Udah mulai pusing ya? Nah, ini belum lagi nanti kalian, aku ajarin cara membuat paket wisata cruise line gitu-gitu. Nanti aja dulu ya. Jadi ini dulu aja, kurang lebihnya. Ada yang mau ditanyain? Cuman ntar kalau paket wisata cruise gitu, ntar kita lihat kondisinya ya. Apakah soalnya kan kadang-kadang kita harus masuk sistem. Kalau nggak bisa mungkin kita akan manual, hanya cek kondisi contohnya aja. Contohnya apakah kalian dapat contoh kalau paket tour cruise, kan banyak ya sekarang ya contoh-contohnya apa, kalau lebih kayak gitu. Ada yang mau tanyain? Sudah? Sudah ya, baik. Setelah ini mungkin saya akan memberikan beberapa latihan, tapi nanti soalnya di grup aja. Nanti saya coba cek dulu apakah individual atau kelompok lebih maksimumnya. Nanti kalau kelompok tolong diatur ya Tiara gimana caranya, dan orangnya jangan itu aja ya, misalkan satu kelompok Tiara sama itu aja gitu, jangan mau saya nggak mau gitu kan, saya maunya kalian berbaur dengan yang lain juga, nggak cuma kelompoknya itu aja. Jadi tolong kalau misalkan saya minta kelompok, apakah nanti akan saya atur, kalau misalkan saya lihat itu aja saya akan atur sendiri ya, kelompoknya sendiri gitu. Terus juga jangan lupa absen nanti yang berlaku 2 minggu. Itu aja sih palingan materi akan saya share di Elsa. Ada mau ditanya? Maaf, untuk kelompoknya satu kelompok berapa orang ya, Kak? Nanti aku coba cek dulu ya, tergantung sama tingkat kesulitannya kasus. Semoga sulit. Baik, ada yang mau ditanyain? Sudah ya, sebenarnya kalau paket tour ini sebenarnya saya hanya menjelaskan sedikit aja, harusnya kalian udah lebih paham. Intinya kalau praktek di saya nanti, kalian akan belajar, kalian akan membuat praktek paket tour Indonesia dan ke luar negeri, karena saya lebih ke internasionalnya juga. Gitu. Buat kalian yang belum pernah, misalkan, Kak, saya kan belum pernah ke luar negeri, nggak apa-apa kan sekarang udah ada Google Maps, kalian juga udah ada Google gitu, gimana caranya kalian dapat informasi apa sih, misalkan Singapura, Universal itu apa, berapa jaraknya, itu kalian udah bisa lihat di Google Map ya, kurang lebihnya. Karena kan kita masih latihan. Dan nanti di akhir kalian tuh prakteknya adalah presentasi. Jadi presentasi masing-masing nanti sebelum ujian kalian pakai presentasi ya, kurang lebihnya. Gitu. Dan itu masuk ke nilai praktek ya, teman-teman. Baik, kalau nggak ada, terima kasih buat hari ini. Semoga kalian nggak banyak pusing ya, dan semoga teman-teman bisa paham perihal membuat paket wisata. Karena kalian kan dari tour and travel yang dimana wajib harus bisa dong membuat paket wisata.
at least itu Indonesia dulu, kalian udah punya bayangan, oh cara buat paket wisata itu kayak gini-gini. Karena saya tuh background tuh saya SMK di pariwisata, dan kuliah saya pariwisata juga. Jadi so far sebenarnya buat paket wisata tuh gampang. Kalian tuh masih belum belajar yang namanya pegang EG yang gede-gede segini. Dulu kan masih manual ya, belum yang tinggal searching gitu ya, Jakarta, Singapura. Kalau dulu tuh, kalau lagi saya kuliah tuh, itu yang gede banget, buku keramat gede gitu, dan harus cari nih sampai jarak miles-nya tuh berapa gitu kan, apakah sampai harus tahu rute-rutenya. Jadi kalau saya tuh dulu pakai peta gitu kan, jadi digambarin dari sini ke sini gitu kan, tuh lebih ribet sebenarnya. Tapi dengan cara itu aku dan temen-temen tuh lebih paham rute, belum lagi lebih paham kayak oh ya miles segini harganya segini, jadi mereka tuh udah ada harganya. Jadi kalau airlines tuh mereka udah ada basic fare-nya teman-teman. Sebenarnya kayak di kenapa di pesawat tuh kadang-kadang tiket tuh harganya makin tinggi. Nah mereka tuh ada kelasnya masing-masing. Itu udah diajarin pasti sama Bu Sugi ya. Mereka tuh udah ada kelas masing-masing gitu, bukan soal kelas ininya, tapi ya, dan itu sebenarnya itu udah ada basic fare, udah ada harganya sendiri di buku tebel gitu. Nanti mungkin kalau kalian offline ya, mudah-mudahan di semester depan kalian sudah mulai offline, itu kalian nanti akan belajar kayak gitu. Karena kan sekarang tinggal klik-klik aja ya, sekarang mah gampang, tinggal klik gitu kan, Jakarta Singapura tinggal klik keluar gitu, berapa nggak ada ketentuan miles-nya berapa, itunya berapa. Sekarang akan lebih mudah, lebih tepatnya. Dulu tuh kalau buat tiket tuh yang pakai kertas tiket panjang tuh yang bisa itu, kalau kalian tahu tour and travel, dulu mah masih dulu masih agak itu sulit sih. Kalau sekarang udah gampang, udah ada Galileo, udah ada Abacus, simple. Cuma ya hafal-hafalannya sih susah, kayak 3 letter code, karena kalian kalau di sistem tuh dia sistemnya tuh nggak kayak cari tiket gini, enggak. Jadi kalian misalkan CGK, DPS, enter, terus ada sendiri, kalau transit dia ada kode-kodenya sendiri, lebih kayak gitu sih. Gitu. Baik, terima kasih buat hari ini. Silakan Tiara, boleh minta bantu untuk di screenshot buat laporannya. Yang bisa off cam on cam selain yang tadi izin, boleh. Dep bisa on cam, Dep. Amal. Oke. Ini 1 kali dulu ya, nanti habis itu 1 kalinya yang ada partisipan. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar. Oke. 1, 2, 3. Dah. Oke, hari ini atau besok saya akan kasih soalnya. Minggu depan kita masih ada beberapa materi lagi sebenarnya. Tapi saya nanti mungkin entah hari ini, entah minggu depan saya kasih soalnya untuk prakteknya ya teman-teman ya. Baik, terima kasih semuanya. Semoga kalian paham dengan pelajaran hari ini. Kalau ada yang tidak paham, silakan chat di grup aja ya. Oke, thank you for today. Have a nice day. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Selamat pagi. Terima kasih, selamat siang. Ya.